Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, dalam mata kuliah sekarang fikih kontemporer akan membahas tentang pernikahan beda agama yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Farah Putri Aprilia, dan saudari kita Sania Fajrin. Oke, di sini saya akan membahas dulu ya pendahuluannya. Jadi pada saat ini banyak sekali ya pasangan yang menikah dengan agamanya yang berbeda dengan pasangannya. Hingga para pemuda dan pemudi muslim yang sangat awam sekali tentang ilmu agamanya bisa menganggapnya bahwa hal itu adalah hal yang baik-baik saja atau yang umum dan tidak usah dipermasalahkan seperti itu karena sudah umum lah ya. Padahal sebenarnya di dalam Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang bisa tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa mengantarkan pasangannya sampai ke surga Allah Ta'ala. Nah, pernikahan beda agama juga dapat menyebabkan berbagai masalah dalam keluarganya. Contohnya nih, masalah dalam ibadah. Jadi kita beri contoh, si anak itu bingung melihat orang tuanya beda agama. Misalnya seorang ayahnya seorang muslim, jadi sholatnya di masjid dan ibadahnya sholat dan pergi ke masjid ya, dan ibunya misalnya non muslim. Jadi kita permisalkan agamanya Kristen, jadi ibunya ke gereja ibadahnya. Jadi dia bingung, aku harus ibadahnya ikut ayah atau ibu ya. Seperti itu salah satu contohnya. Lalu pengaturan pada makannya. Ya tadi contoh seperti tadi ya, misalnya seorang seorang ayahnya itu Islam. Jadi pengaturan makannya harus yang baik, yang dihalalkan. Dan jadi kan contohnya tidak boleh ya di Islam memakan daging babi, hukumnya haram. Akan tetapi ibunya yang beragama non muslim memakan babi dengan bebas gitu. Jadi dia bingung juga. Lalu tradisi keagamaannya juga berbeda-beda dan lain-lain. Kemudian di sini ada pengertian non muslim dalam Islam. Maksudnya apa sih? Jadi ada beberapa perkawinan yang ada pengaturannya ya. Di sini ada 4 yang akan nanti kita perjelas satu persatu. Jadi yang pertama, perkawinan pria muslim dengan wanita bukan ahli kitab atau agama ini ya Yahudi dan Nasrani. Kedua, perkawinan dengan wanita Majusi. Yang ketiga, perkawinan dengan wanita Sabi'ah. Dan yang keempat, perkawinan dengan wanita penyembah berhala. Sebelum kita membahas itu, di sini ada kita akan membahas dahulu ya pernikahan beda agama dalam perundang-undangan negara. Jadi, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama tidak diatur karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami maupun calon istri. Hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada lagi perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu saja, atau hanya dilakukan pencatatan saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaan itu.
Dan kita ingat lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti contoh di atas atau peraturan di atas. Jadi pasal 1 dan pasal 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dan adapun menurut MUI ya, DKI Jaya tanggal 30 September tahun 1986 tentang perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus tahun 1986 dan tanggal 30 September 1986. Berdasarkan hasil musyawarah nasional kedua MUI tanggal 1 Juni tahun 1980 menganjurkan dilarang perkawinan antar wanita muslim dengan laki-laki musyrik, dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita yang bukan beragama Islam. Jadi hukumnya haram di Indonesia, tidak diperbolehkan. Oke, kemudian di sini saya akan membahas yang tadi ya tentang perkawinan pria muslim dan yang lainnya. Yang pertama itu ada perkawinan pria muslim dengan wanita bukan ahli kitab. Ada perkawinan dengan wanita musyrik. Jadi agama Islam tidak memperkenankan pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ya, ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nas di atas jelas melarang menikahi wanita musyrik, demikian juga dengan berbagai pendapat ulama lainnya. Jadi ya sebisa mungkin kita ini ya mencari wanita muslim. Emang wanita muslim ini ya maksudnya banyak sekali lah yang masih yang soleh, yang cantik, yang nurut gitu, yang agamanya bagus. Jadi sebisa mungkin kita memilih wanita muslim gitu. Dan yang kedua, perkawinan dengan wanita majusi bukan termasuk ahli kitab, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 156 yang artinya, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya perkawinan dengan wanita sabiah yang akan dibahas oleh saudari Sania Fajrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Farah yang telah memaparkan materinya. Dan di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai perkawinan berbeda agama, yaitu yang ketiga, yaitu perkawinan dengan wanita syabiah. Sebelumnya, syabiah itu apa? Syabiah adalah suatu golongan dalam agama Nasrani, atau syabiah dinisbatkan kepada Syab paman Nabi Nuh alaihissalam, dan ada pula yang berpendapat dinamakan syabiah karena berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Lalu menurut Ibnu Hamman mengatakan bahwa orang-orang syabiah adalah orang-orang yang memadukan antara agama Yahudi dan Nasrani, yang menyembah binatang-binatang, dan ulama yang mengatakan mereka termasuk ke dalam ahli kitab, dan ada pula yang mengatakan tidak. Lalu selanjutnya menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat apabila mereka lebih mendekati keyakinan mereka kepada salah satu agama, Yahudi atau Nasrani, maka orang tersebut termasuk golongan agama itu. Bila tidak mendekati, maka mereka bukan ahli kitab dan tidak boleh dikawini. Lalu yang terakhir menurut Abu Hanifah berpendapat boleh kawin dengan wanita syabiah, namun
Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani tidak memperbolehkannya karena mereka menyembah patung-patung dan binatang-binatang. Pendapat Maliki juga sejalan dengan pendapat ini. Jadi di sini terdapat ada perbedaan pendapat sedikit ya. Jadi jika menurut Ibnu Hamman, Imam Syafi'i dan Hambali, lalu menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan juga Imam Maliki tidak memperbolehkan untuk menikahi wanita syabi'ah. Baiklah, kita lanjut ke yang keempat, yaitu perkawinan dengan wanita penyembah berhala. Di sini, para ulama sepakat, pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita penyembah berhala dan benda-benda lainnya, karena mereka termasuk orang kafir, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir, karena tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi di sini jelas ya. Jadi apabila ada seorang pria menikahi atau mengawini perempuan yang kafir, maka janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan itu. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Jadi di sini hukum Allah itu menetapkan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang menyembah berhala atau dikatakan kafir ya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada hukum menikahi wanita ahli kitab. Nah, pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dari ahli kitab ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, pendapat yang memperbolehkan dengan wanita Yahudi dan Nasrani, yaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, memperbolehkan dengan syarat, yaitu menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani dengan syarat orang tua atau nenek moyang perempuan itu harus dari orang Yahudi atau Nasrani juga, bukan penyembah berhala. Ini menurut mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga, pendapat yang melarang atau mengharamkan pernikahan beda agama atau kitabiyah seperti diungkapkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Ibnu Umar termasuk golongan ini. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Lalu yang keempat, di antara sahabat ada pula yang kawin dengan ahli kitab seperti Utsman bin Affan yang kawin dengan Nailah bin Al-Ghoromidah, seorang wanita Nasrani yang kemudian masuk Islam, dan juga Hudzaifah yang mengawini wanita Yahudi dari penduduk Madani. Dan ini akhirnya MUI memberikan fatwa, yaitu yang pertama, MUI menetapkan 2 keputusan terkait pernikahan beda agama ini. Yang pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.
Lalu yang kedua, MUI memutuskan fatwa tersebut menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman atau masuk Islam. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, MUI juga menggunakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 serta At-Tahrim ayat 6 sebagai dalil, yang kemudian menggunakan hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tabrani. Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya. Karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dalam bagian yang lain, ungkap dalam sebuah hadis tersebut. Jadi, begitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri kami pribadi. Untuk itu, saya Sania Fajrin Febrianti dan rekan saya Farah Putri Aprilia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.